Pemirsa, Irnal Akbar adalah pegiat UMKM yang sudah 2 tahun menekuni usaha kue sus. Pandemi COVID-19 membuat Irnal memutar otak dan melakukan inovasi dengan membuat varian rasa dalam usaha kue sus miliknya. Berkat inovasi dan pemanfaatan platform digital, omset usaha Irnal naik. Inilah Irnal Akbar, seorang pembuat kue yang kini membuka usaha kue sus sejak 2 tahun lalu. Pengalamannya membuat beragam kue di hotel menjadi modalnya untuk membuka usaha kue sus dari resepnya sendiri. Kue sus milik Irnal memiliki 8 varian rasa: double cheese, Oreo creamy, vanilla creamy, choco crunchy, green tea, durian, tiramisu, hingga blueberry, sehingga kue sus milik Irnal banyak diminati karena berbeda dengan kue sus tradisional yang hanya menggunakan isian vanila. Di masa pandemi, Irnal memasarkan produknya melalui media sosial dan platform digital UMKM. Kini, Irnal bisa mendapatkan omset mulai dari 60 hingga 80 juta rupiah per bulan. Menurutnya, di masa pandemi ini, para pelaku UMKM harus berani menciptakan inovasi baru pada produk usahanya, serta tekun belajar dalam membaca peluang pasar sehingga produk bisa diminati oleh masyarakat. Ya, untuk mengetahui bagaimana sebetulnya sistem dari usaha jual beli kue sus ini, saat ini kami telah terhubung dengan Bapak Irnal selaku pengelola dan juga founder dari usaha ini. Selamat pagi Pak Irnal, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Andrew. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Mas Andrew? Alhamdulillah kami semua di sini sehat dan baik-baik. Pak Irnal, kalau kita berbicara mengenai usaha nih, UMKM, ini adalah salah satu sektor yang mungkin terdampak berat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Nah, tadi saya dengar di cuplikan tayangan sebelumnya itu Pak Irnal omsetnya justru mengalami keningkatan ya, 60 sampai 80 juta dalam 1 bulan. Boleh diceritain Pak, Ya. sebenarnya seperti apa sih sistem yang Pak Irnal buat ini? Ya, jadi kan kita sudah di era digital ya Mas. Kita harus memanfaatkan digital itu sendiri gitu. Dan kita harus tahu target market kita kemana. Jadi pada saat kita promo, pada saat kita memperkenalkan produk kita itu pada akhirnya masuk ke target-target market yang kita tuju seperti itu. Baik, ini kalau boleh tahu dari kapan Mas Irnal membuat usaha kue sus ini dan kenapa spesifik itu, pangan dan kue sus? Nah, itu dia. Memang saya diajari dari awal itu harus lebih spesifik kategorinya. Karena apa? Karena dengan begitu kita akan lihat dari konsumen itu sebagai expertnya, sebagai produk yang ahli pada bidangnya, seperti itu. Dan ini sudah mulai dari tahun 2018 kurang lebih. Saya setahun online itu. Dan pada akhirnya karena banyak permintaan untuk offline buka toko, akhirnya kami buka toko di tahun 2019 akhir. Kurang lebih jadi sudah sekitar 2 tahun lebih. Baik, jadi secara daring dan juga secara offline ya, secara langsung menjualnya. Jadi Iya, dua line berjalan betul. bersamaan. Betul. Baik, ini kan Mas Irnal juga memanfaatkan media sosial, media daring ya, menjual di pasar Ya, online. Sebenarnya apa ya. saja yang perlu diketahui mungkin bagi para pelaku UMKM agar mereka bisa memanfaatkan ruang digital dan bisa menyebarluaskan pasarnya di ruang digital tersebut? Iya, buat saya ya itu dia yang saya tadi bilang, target market sih Mas Andrew ya. Kita harus bisa tahu lebih spesifik lagi target market dari produk kita. Jadi supaya pada saat kita melakukan inovasi, melakukan promosi, jadi konsumen yang memang butuh dengan produk kita itu tertarget dengan baik. Dan untuk ya kita bisa promo di media sosial Instagram atau Facebook itu, jadi untuk AdSense yang lebih kena gitu kepada penggunanya sesuai dengan target market itu. Baik, jadi harus mengetahui juga ya pasar kita siapa dan di mana. Nah, kalau kita Betul. berbicara kembali lagi mengenai omset tadi ada 40 ya, 40 sampai 60 maaf, 60 Ya, sampai 80 juta dalam 1 bulan. Ini tentu jumlah yang tidak sedikit ya.
banyak Ya, sekali omsetnya dan tentu di balik itu pasti ada hambatan, tantangan, rintangan yang harus dilalui oleh Mas Irnal sendiri dengan tim. Kalau boleh tahu apa saja Mas tantangan terbesar dan mungkin suka duka saat membangun brand Mas Irnal sendiri? iya. Di awal kan suka dukanya karena saya berawal dari diri saya sendiri lah, maksudnya baru satu orang gitu. Akhirnya apa namanya, saya mencoba inovasi, terus lebih banyak varian yang pada akhirnya tuh banyak orang yang suka. Ya itu sih, banyak yang sekarang tuh yang meminta varian-varian yang lain dan pengembangan-pengembangan kue sus ya, yang lain gitu. Jadi eh, itu sih suka dukanya dari apa namanya, feedback dari feedback dari konsumen. Jadi ada yang apa, itu tadi, meminta varian yang lebih dari yang sekarang. Baik, jadi feedback dari konsumen itu justru bisa menjadi input baru, bahkan bisa menjadi inovasi produk baru untuk Mas Irnal Iya, sendiri ya Mas ya? iya, betul, betul, betul. Baik, untuk bisa mempertahankan sebuah brand itu kan tidak mudah ya, pasti sulit sekali. Bagaimana cara membangun sebuah brand nih, kue sus Mas Irnal agar bisa terus sustain mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan karena ini udah cukup stabil ya dari tahun 2018. Bagaimana Mas caranya biar bisa bertahan bertahun-tahun? Ya, seperti yang saya pelajari, supaya kita bisa sustain, supaya kita bisa bertahan itu ya kita harus tahu kebutuhan dari konsumen yang kita mau kasih produknya. Kalau dia butuh kan berarti dia akan menghampiri produk kita kan, dan kalau dia udah suka, apalagi dia sudah loyal, dia akan bertahan di situ. Yang saya tahu sih itu Mas Andri. Jadi benar-benar kita harus tahu apa namanya lifestyle, kebutuhan customer. Jadi supaya kita bisa memberikannya lebih dan mereka jadi loyal pada kita. Baik. Jadi harus mengetahui apa sebetulnya keinginan dari para konsumen. Terakhir Ya, Mas Irnal, apa sebetulnya pesan bagi para pelaku UMKM dari Mas Irnal agar mereka ini mempunyai semangat yang sama, mempunyai api yang sama seperti Mas Irnal, bahkan mungkin bisa terus maju, omsetnya terus meningkat seperti Mas Irnal? ya, buat saya jangan berhenti apa namanya, jangan berhenti berinovasi, jangan berhenti belajar karena eh, dari masa ke masa itu ilmu berubah ya. Jadi kita harus mengikuti itu gitu. Apalagi sekarang di era digital ya sudah kita harus belajar bagaimana berkomunikasi di media sosial, bagaimana kita menggunakan media sosial, bagaimana kita menggunakan digital. Kita harus belajar itu dan cari peluang-peluang. Sebetulnya banyak sih dalam mengubah begini peluang-peluang yang bisa meningkatkan omset kita. Jadi pesan saya sih yaitu jangan berhenti belajar, jangan putus asa, tetap berinovasi dan cari peluang di sekitar kita. Ya, itu dia ya, jeli melihat peluang, memanfaatkan Ya, kesempatan, dan sebisa mungkin kita harus bisa juga memanfaatkan ruang digital, karena itu juga bisa meluaskan pasar kita, menembus ruang dan waktu juga ya Mas Irnal. Baik, betul, betul. baik. Terima kasih Mas Irnal telah berbagi informasi dan inspirasi bersama Terima kami di kasih. Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan Terima selamat kembali beraktivitas, kasih. Mas Irnal. Terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.